Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Indah Pratiwi dengan NIM 8572849995 dari Prodi PGSD UPWJJ Serang Salut Awabin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas 3 filsafat ilmu. Yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat dasar yang kokoh menurut KBBI tahun 2018. Dari makna tersebut, baik pilar maupun asas bermakna sama. Tetapi dalam fungsinya, pilar dimaknai sebagai penopang, sedangkan asas bermakna pondasi. Asas dan pilar pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan nasional memiliki 3 asas utama, yaitu asas peran, asas belajar, dan asas otonomi. Sementara dalam pilar pendidikan ada 4 yang menopang pembangunan pendidikan. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to live together. Dan yang keempat, learning to be. Yang pertama, ada learning to know. Artinya, belajar untuk mengetahui. Pada pembangunan pendidikan, tentulah sebagai pengajar atau pendidik, sebagai guru, kita harus mengetahui dasar-dasar ilmu di dalam pendidikan sebelum akhirnya kita terjun ke dunia sekolah. Kemudian, yang kedua ada learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. Setelah kita mengetahui tadi dasar-dasar yang telah kita pelajari untuk memasuki sekolah, untuk mengajar, kemudian mengetahui perkembangan anak, cara dan metode apa yang dapat dilakukan dalam fase A, fase B, maupun fase C di sekolah dasar, maka di learning to do kita dituntut untuk berkarya, untuk berbuat. Maksudnya adalah kita membuat metode sesuatu yang dapat diajarkan kepada anak. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana media apa saja yang digunakan, seperti itu. Kemudian learning to live together. Di dalam sekolah tentunya kita tidak hanya sendirian, tetapi menjadi satu kesatuan seperti dengan guru yang lain, kemudian kepala sekolah, kemudian dengan staf sekolah maupun dengan siswa dan wali murid. Nah, kita belajar sebagai pendidik untuk mengaplikasikan hal tersebut di dalam lingkungan sekolah gitu. Artinya kita membangun pendidikan ini bersama-sama, saling membahu dan tidak merasa hanya diri kita saja yang mampu, tetapi pendidikan ini akan kokoh dan akan terbangun jika kita bekerja sama dan mau membangkitkan semangat itu bersama-sama. Kemudian yang keempat ada learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Belajar untuk menjadi diri sendiri untuk para pendidik yaitu kita mengetahui kemampuan diri kita sendiri, apa yang kita bisa lakukan seperti itu. Maka kita menuangkan skill tersebut. Contohnya, kita mumpuni dalam hal Excel atau dalam hal komputer. Maka ketika pihak sekolah meminta kita untuk bisa menjadi operator sekolah misalnya, kita mampu untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Nah, karena kita sudah mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Namun, jika kita belum mengetahui kemampuan diri kita sendiri, lebih baiknya tidak mengambil tanggung jawab yang lebih, karena itu akan sangat berakibat
fatal jika kita tidak mengerti dasar-dasar ataupun mengerti kemampuan diri kita sendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah prinsip dasar pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Tutwuri Handayani. Sementara Ingarso Sungtulodo dan Ing Madya Mangunkarso dicetuskan oleh R.M.P. Sastrokartono. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan teladan, bermakna seorang pendidik harus mampu menjadi contoh dan model yang baik untuk anak-anak didiknya. Artinya para pendidik harus menjadi suri tauladan dan role model untuk anak-anak mencontoh kelakuan baik mereka, seperti dalam menerapkan hal disiplin, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebagai pendidik kita harus mencontohkan terlebih dahulu bahwa begini cara membuang sampah yang tepat adalah di tempat sampah, seperti itu. Karena dari hal-hal kecil yang kita contohkan, anak dapat melihat dan anak adalah peniru yang ulung. Maka ketika guru memberikan contoh yang baik, maka tentu anak akan mengikuti hal baik tersebut. Kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat. Bermakna seorang pendidik seharusnya menjadi pendukung dan pemberi semangat kepada anak-anak didiknya agar senantiasa mereka percaya diri dan bersemangat dalam proses belajar. Jadi sebagai pendidik kita tidak hanya mengajar tetapi membangun semangat belajar di dalam diri anak-anak didik kita. Kita menanamkan semangat, menanamkan motivasi, menanamkan kepercayaan diri di dalam diri anak-anak. Seperti membangun ruang diskusi yang aman, berpendapat dengan aman, kemudian memberikan rasa aman, tidak ada bullying, tidak ada saling menghina ataupun mengejek, dan memberikan semangat belajar, mengapresiasi hal-hal kecil yang telah peserta didik lakukan. Kemudian yang terakhir ada Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Bermakna pendidik harus memberi dorongan kepada anak didik agar mampu belajar mandiri. Seperti pada pengimplementasian kurikulum Merdeka, yaitu guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri, dan mereka akan menyelesaikan atau mencari tahu apa makna di balik pembelajaran yang mereka kerjakan tersebut. Yang ketiga ada analisis relevansi tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di dalam era digital pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran dalam prinsip Ingarso Sungtulodo untuk pembelajaran daring, contoh penerapannya adalah guru memberi teladan dengan memasuki ruang rapat atau Zoom secara tepat waktu, tidak ngaret, sesuai dengan jadwal jam yang telah ditentukan. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, contoh penerapannya adalah guru menggunakan pembelajaran yang inovatif serta kreatif seperti menggunakan kuis online. Jadi membangun semangat, karena di pembelajaran daring ini biasanya anak-anak mudah sekali bosan, maka guru harus kreatif, yaitu mungkin dengan pemberian kuis secara daring yang bisa diakses oleh seluruh murid, kemudian pembelajaran menggunakan video melalui YouTube yang ditayangkan di ruang rapat tersebut. Dan Tutwuri Handayani contohnya guru memberikan ruang kepada siswa membangun pembelajaran seperti membuat PPT untuk didiskusikan di dalam
rapat tersebut. Hal itu akan membangun rasa kerjasama mereka dan rasa ingin tahu mereka untuk mencari tahu sesuatu, walaupun pembelajaran berjalan secara online. Yang terakhir, ada pengaruh viral dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Pesatnya perkembangan global mempengaruhi hasil belajar dan konsentrasi peserta didik dalam kelas serta penggunaan gadget pada anak usia sekolah. Nah, itu yang ada isu yang ada pada pendidikan saat ini. Anak kurang fokus, kemudian pemberian gadget di rumah oleh anak-anak usia sekolah itu sangat mempengaruhi fokus mereka di dalam kelas. Pada masalah tersebut, penggunaan gadget serta mengurangnya fokus anak di kelas dapat diselesaikan maupun dijadikan landasan media pembelajaran. Karena anak sekarang itu sangat erat kaitannya dengan gadget, dengan virtual yang menarik, maka guru dapat mengatasi susah fokus anak ini dengan pembelajaran seperti deep learning atau pembelajaran dengan menggunakan media seperti YouTube, seperti video-video pendek yang sesuai dengan materi. Seperti itu. Dalam penerapannya sangatlah sesuai dengan pilar yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.